kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan sama-sama, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Sekali lagi sama-sama ya
hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu. Kami menikmati segala kebaikan daripada Engkau, Yesus. Oh Yesus, glory bagi-Mu, Yesus.
hormat dan kuasa. Mulia bagimu Yesus. Mulia, agung kerajaannya dari surga. Dari surga datang untuk segala umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus saja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Telah mati, dia telah mati, dia telah mati, dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, jadi Raja. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan hormat segala pujian bagi nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah kita luar biasa. Dia besar dan Dia sangat dahsyat. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan Maha Besar
Raja mulia. Amin. Haleluya. Tidak sedetik pun kehidupan kita ditinggalkan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kita hari ini. Oh Jesus. Besar dari segala apapun juga yang kau hadapi hari ini. Oh
kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Semua yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu Bapa, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Bapa. Berkati kiranya firman-Mu pagi hari ini terus menguatkan, memberkati setiap kami, umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari pagi hari ini kita akan sama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bulan Desember ini, bulan gereja-gereja merayakan Natal, ya. Biarlah lewat perayaan Natal itu diharapkan tuh gereja-gereja bisa memahami makna kelahiran Tuhan yang sesungguhnya, makna daripada anugerah Allah yang besar ya, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Saya mengajak kita akan belajar pagi hari ini tentang anugerah yang sempurna. Kita baca satu ayat dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, daripadanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna, ya. Dan Allah yang sempurna itu pasti memberikan pemberian-pemberian yang sempurna juga. Tidak ada sesuatu yang keluar dari Allah itu yang tidak sempurna. Ya. Semua pemberian ya, dari Tuhan itu adalah pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna. Ya. Nah, apa kalau kita boleh merenung, mari Bapak Ibu merenungkan coba apa anugerah atau pemberian apa yang pernah kita terima ya, yang itu adalah merupakan satu pemberian yang luar biasa ya. Kalau mungkin kita merenungkan tentang pemberian dari seseorang, ya mungkin ada saat-saat di mana kita menerima ya, pemberian yang luar biasa gitu ya, hadiah ya atau kejutan surprise apa dari seseorang mungkin ya yang luar biasa ya. Tapi dibandingkan dengan anugerah Tuhan yang luar biasa ya tentu tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah itu mari kita jangan salah berasumsi ya dan salah memaknai anugerah Allah ya, yang terbesar sehingga kita salah berfokus ya. Kita salah berprioritas ya, di dalam menjalani kehidupan ini ya, di dalam kita memaknai ya, perjalanan hidup kita, lalu kita salah berorientasi, salah berfokus ya, karena kita salah memaknai. Seringkali orang hanya mengharapkan ya, anugerah Tuhan yang besar itu berupa materi, ya, berupa perlindungan, berupa kesehatan, ya, kesembuhan. Gitu ya. Tapi mari kita pahami bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu sudah diberikan. Ya. Anugerah yang sempurna, yang lengkap itu telah diberikan kepada kita. Ya. Nah, berupa kasih Allah yang besar. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, saya yakin kita hafal ya ayat-ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada kasih Allah yang besar yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan kepada kita yaitu berupa anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi korban tebusan.
Dan ini sudah terjadi, sudah kita terima. Sesuai ayat itu tadi mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, kalau kita renungkan ayat ini bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu sudah terjadi. Ya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan, saat ini kita harus yakini bahwa kita tidak akan binasa selama-lamanya. Amin. Ya, percayai itu. Ya, itu karya penyelamatan Allah ya, di dalam kehidupan kita. Itu Allah itu memberikan Yesus Kristus. Ya, dengan kata lain Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan. Karena apa? Tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena semua manusia sudah berdosa. Kalau kita ilustrasikan bahwa semua manusia itu sudah ada di kubangan lumpur dosa. Semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi menyelamatkan orang lain. Karena semua manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Ya, kecuali Tuhan turun untuk menganugerahkan keselamatan itu. Karena itu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, ayat ini mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Jadi itu karya penyelamatan Tuhan, inilah anugerah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita memaknai keselamatan yang dari Tuhan itu? Kita harus memaknai bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sudah kita terima. Filipi 2 ayat 12-13 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi katakan tadi, hai saudara-saudara kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini mengerjakan keselamatan ini bukan berarti mengusahakan atau mencari keselamatan. Ya, kerjakan keselamatan berarti kan keselamatan itu sudah kita terima. Ya. Beberapa paham memang tentang keselamatan. Saya ini banyak belajar tentang keselamatan ini. Akhir-akhir ini saya belajar dari Reform. Ya. Itu ada banyak, memang ada beberapa kontroversi gitu bahwa keselamatan itu nanti kita capai. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau keselamatan itu bukan titik gitu ya, tapi itu garis panjang. Nanti kalau sudah mencapai satu proses tertentu, sudah menjadi anak yang bukan anak haram, ya bukan anak gampangan, baru dan sudah sempurna, barulah keselamatannya itu tetap, ya tidak akan hilang. Ya, tetapi selama proses ini keselamatannya masih bisa hilang. Tapi kalau saya belajar dari beberapa teori tentang Calvin, teorinya Reform, ya, bahwa keselamatan ya itu Tuhan anugerahkan tanpa andil kita. Ya. Efesus 2 tadi jelas mengatakan kamu diselamatkan semata-mata karena iman, karena anugerah. Ya. Tidak ada, bukan hasil usaha, tidak ada usaha kita yang bisa memberikan andil kepada keselamatan itu. Karena tidak mampu. Ya. Semua orang itu sudah diselamatkan. Ya. Dan mengatakan bahwa dengan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa orang itu hanya pindah status menjadi orang benar. Setelah itu untuk mencapai anugerah hidup yang kekal, dia harus melewati proses panjang itu. Kalau dia berhasil, ya dia akan menerima hidup yang kekal. Kalau tidak, ya dia akan binasa. Tapi Roma 5 menjarakan bagi orang percaya tidak ada lagi penghukuman. Ya, kalau dikatakan di sini kerjakan keselamatan, itu bukan berarti berusaha supaya selamat. Dalam King James itu dikatakan work out, bukan work for. Ya, bukan bekerja untuk keselamatanmu, tapi mengerjakan keselamatan itu. Karena tidak ada manusia yang bisa mengusahakannya keselamatannya sendiri.
karena semua manusia itu sudah mati. Ya, jadi dikatakan ayat 13 tadi, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita ini kemauan kita, kehendak kita. Sehingga kita itu berkehendak ya untuk percaya kepada Tuhan. Nanti kita lihat peran Roh Kudus selanjutnya ya di dalam bagian yang lain nanti. Jadi kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan ya. Apakah kalau gitu, kalau gitu sudah diselamatkan, oke kita tidak perlu berbuat baik. Oh jangan salah ya. Orang yang benar-benar sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, dia pasti akan berbuat baik. Dia pasti tidak ingin untuk jatuh lagi di dalam kubangan dosa. Bukan berarti dia langsung sempurna. Ada paham yang menuntut bahwa harus sempurna kemudian setelah percaya Yesus. Baru dia memiliki keselamatan yang kekal. Ya. Dalam perjalanan hidup, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Karena itu dalam Efesus juga dikatakan matikanlah dalam dirimu. Kita harus berusaha ya untuk mematikan. Ya. Bulan lalu saya menyampaikan khotbah tentang bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa. Jadi Filipi 2, yang kita baca 2 ayat 12 tadi ini bukan berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Tetapi bagaimana kita bertumbuh ya, untuk mengerjakan keselamatan itu setelah ya kita menerimanya sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang menerima anugerah keselamatan Yesus, dia akan berubah naturnya. Bukan berarti dia tidak bisa jatuh ke dalam dosa langsung sempurna. Tidak. Ya. Dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau toh dia jatuh ke dalam dosa, dia jatuh di tangan Allah. Ya. Kedalaman anugerah Allah itu ya, lebih daripada kedalaman kejatuhan manusia, anak-anaknya itu. Kemudian karena itu Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan janji. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semuanya, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya. Ini pernyataan Yesus, ya. Pernyataan Yesus tentang Bapa. Ya, bahwa Bapa yang sudah memberikan mereka, siapa yang diberikan? Ya mereka yang sudah diselamatkan itu, mereka yang sudah percaya, mereka yang termasuk dalam orang-orang yang pilihan itu, ya itu diserahkan kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus menjamin tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, kalau Yesus yang menyatakan ini berarti sejalan dengan apa yang Bapa kehendaki, karena Kristus Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang pastikan bahwa kau adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Percayalah tidak ada yang bisa merebut. Ya, kalaupun engkau jatuh dalam dosa, kau ada di tangan Bapa itu. Ya. Seberapa engkau jatuh, tangan Bapa itu tetap menopang. Ya. Bukan berarti kita boleh setiap kali jatuh dalam dosa. No, itu berarti Bapak Ibu Saudara belum mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus, belum berubah ya dari natur dosa ya menjadi natur orang benar. Orang yang benar, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, merasakan anugerah, dia pasti tidak ingin hidup di dalam dosa. Nah, itu mari cek di dalam hati kita sendiri, apakah kita masih senang dengan dosa ya? Suka gitu artinya, sengaja ya atau senang ya, tidak merasa bersalah ketika berdosa. Ya, perlu dipertanyakan apakah kita benar-benar sudah percaya Yesus sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa itu dengan harga yang mahal, dengan korban dirinya sendiri. Ya, kalau kita menghargai orang yang sudah berbuat baik kepada kita, tegakah kita mau menyalahgunakan kebaikan orang itu? Ya, kalau kita sudah diselamatkan, ya, tidak mungkin kita mau jatuh lagi di dalam dosa itu. Ya, tidak mungkin kita mau hidup lagi di dalamnya. Orang yang hidup di dalam dosa, ya, dia tidak ada kerinduan untuk bertobat. Ya perlu ditanyakan, apakah dia memang betul-betul sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan menjanji di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 ayat sampai 39 dikatakan, ya, sebab aku diyakinkan bahwa bukan
Sebab aku diyakinkan bahwa bukan kematian maupun kehidupan, bukan juga malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, bukan juga hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, kekuasaan, bukan pula yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu ciptaan yang lain yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, ini bukan berbicara tentang kita gitu, tapi tentang Tuhan. Artinya Tuhan yang akan memegang hidup kita sehingga hidup kita ini tidak akan terpisah dari Dia. Ini berbicara tentang tangan Tuhan yang memegang kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau kita mau melepaskan diri, tangan Tuhan akan kuat memegang anak-anaknya. Ya. Tangan Tuhan akan kuat memegang anak-anaknya. Kalaupun dia jatuh dalam dosa berulang, Tuhan akan hajar, Tuhan akan pukul kalau dia sampai tidak mau bertobat. Ya, di dalam 1 Korintus 3 dikatakan, ya, kalau orang itu membangun kehidupannya kemudian dari rumput kering jerami, ya sesuatu yang tidak bernilai gitu, dan kemudian ujian datang, ya, dia akan diselamatkan. Tetap akan diselamatkan, tapi seperti orang keluar dari api, ya. Semua compang-camping, dia akan tidak membawa apa-apa, ya. Dia sendiri akan diselamatkan, tapi semua apa yang dilakukannya di dalam dunia, ya, itu akan habis terbakar oleh api. Ya. Jadi ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, ya, dari kasih Tuhan. Orang yang betul-betul memahami kasih Tuhan ini, dia pun juga pasti tidak ingin keluar dari kasih Tuhan. Inilah karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kemudian karya Allah yang besar itu disempurnakan dengan penebusan Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-14, dengan satu korban Kristus menyempurnakan mereka yang telah disucikannya untuk selama-lamanya. Jadi dengan korban Kristus, ya, jadi betapa berharganya korban Kristus itu. Ya, kalau orang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ya, dia masih harus bergumul lagi dengan perbuatan baik untuk dia mencapai kesempurnaan dan dia diselamatkan. Betapa rendahnya nilai pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus itu dengan satu korban, Kristus itu menyempurnakan. Ya, korban Kristus menyempurnakan mereka yang setelah disucikannya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi korban Kristus itu menyucikan kita. Ya. Karena kita ini ditebus dengan harga yang mahal dan sudah lunas dibayar. Kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sudah ditebus dari kehidupan lama kita yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana seperti emas dan perak. Melainkan dengan darah Kristus yang mulia. Darah anak domba yang tidak bercacat dan yang sempurna itu. Kalau kematian Kristus hanya sekedar memindahkan status kita, diangkat, lalu kita ini masih harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan, ya, berarti korban Kristus itu belum sempurna. Ya. Berarti korban Kristus belum sempurna, tapi dikatakan bahwa korban Kristus itu sudah sempurna dengan darah yang mulia, darah anak domba yang tidak bercacat dan yang sempurna. Jadi penebusan oleh Yesus Kristus itu adalah penebusan yang sempurna. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, sebab kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Dan kalau sudah lunas dibayar, sudah dibeli, berarti kita ini milik Kristus. Bukan nanti kita masih harus menjalani proses untuk sempurna. Bukan berarti kita tidak harus sempurna, kita mengejar kesempurnaan itu, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan itu sudah pasti. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 28, ya, sebelum Yesus menyatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut, ya, dari tangan Bapa, Yesus juga memberikan jaminan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi pastikan Bapak Ibu semua ada di tangan Yesus. Ya, diberikan oleh Bapak. Ya, ada jaminan dari Bapak. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapak. Dan tidak ada yang bisa merebut
kita dari tangan Kristus Yesus. Ya, dia katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, ini kan sudah dilakukan gitu. Ya, dan mereka pasti, ini ada kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi jangan berpikir, waduh kalau kita sudah ada di dalam Kristus kita pasti tidak akan binasa. Berarti kita bisa berbuat apa saja. Ya, yang penting kita sudah diselamatkan. Ya, orang yang berpikiran seperti ini perlu dipertanyakan, apakah dia mengerti ya, tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, jadi Kristus, kesempurnaan penebusan Kristus ini menyempurnakan keselamatan yang Allah sediakan lewat Yesus Kristus juga. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan bisa diselamatkan karena hanya korban Kristuslah yang berkenan kepada Bapa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ya. Yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan dipermainkan. Ya, kita lihat di bagian berikutnya. Ya, kemudian ada keyakinan, ada jaminan dan penyertaan dari Roh Kudus. Tanpa intervensi dari Roh Kudus, seorang berdosa tidak mungkin bisa memahami dan menerima hal-hal yang dari Tuhan. Hal-hal yang sempurna tadi, tanpa intervensi Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. 1 Korintus 2. Ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian saya tambahkan 1 Korintus 12 ayat 3b. 1 Korintus 12 ayat 3b. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jadi pekerjaan Allah Tritunggal itu lengkap di dalam kita. Ya. Roh Kudus menerangi. Ya, memang ini masih ada kontroversi. Kalau saya pelajari dari teologi reform, yaitu bahwa kelahiran baru itu mendahului iman. Ya. Artinya orang itu bisa beriman, ya, ketika dia diterangi oleh Roh Kudus, ketika dia sudah mengalami kelahiran baru. Ya. Setelah Roh Kudus menerangi mata hatinya, cuman ini masih ada kontroversi juga karena kelahiran baru ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melahirkan orang-orang yang sudah percaya gitu ya. Ada yang pandangan yang seperti itu. Tetapi yang pasti ada pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu dikatakan orang-orang yang tidak percaya, ya ini kita dulu mungkin, yang pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman ini, mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi orang yang tidak percaya, ya, apalagi sudah dibutahkan ya dengan ilah-ilah zaman ini, pikirannya sudah dibutahkan, dia nggak bisa melihat terang Injil kecuali Roh Kudus bekerja. Ya, untuk membukakan selubung itu, untuk membukakan apa yang menutup pikirannya, mata rohaninya. Ya, Roh Kudus akan membukakan sehingga dia bisa melihat terang Injil itu. Akhir-akhir ini saya suka lihat di Miracle TV itu tentang sharing your testimony, kesaksian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu dari kebanyakan itu dari agama seberang. Kadang-kadang kalau saya mikir ya, kok bisa ya ada mereka yang sudah begitu fanatiknya, mereka begitu mendalami ajaran itu. Dan tiba-tiba mereka bisa ada, saya yakin itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Pekerjaan dari Roh Kudus membuat entah apa saja jalannya, dia itu bisa melihat cahaya terang kemuliaan Injil dan tinggalkan semua kepercayaannya dan bahkan menjadi seorang hamba Tuhan. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian ya seperti itu. Ya. Dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja untuk membukakan. Oh ternyata ya apa yang sudah digelutinya bahkan dia ajarkan sebagai seorang ustadz ya, sebagai seorang yang mendalami ajaran agama lamanya bisa berbalik ya. Kalau tidak pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang
Tuhan pilih ya, dan di dalam kehidupan kita juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan ada jaminan. Ya, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, Efesus 1 ayat 13-14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika percaya, jadi dikatakan di situ kamu telah mendengar firman Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu akan menjadi meterai, tanda dan jaminan kepemilikan sampai nantinya benar-benar menjadi milik Allah bersama-sama dengan Tuhan setelah kita dilepaskan dari dunia ini dan kita beralih kepada kehidupan kekal bersama Tuhan. Jadi Roh Kudus itu menjadi jaminan kita. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, korban Kristus, kita menerima kasih anugerah Bapa yang besar. Ya, kita mempercayai korban Yesus Kristus, Roh Kudus ya menjadi bagian dari Roh Kudus untuk memeteraikan kita. Memiliki jaminan kepemilikan sampai nantinya benar-benar menjadi milik Allah. Dan tidak itu saja, Roh Kudus itu menyertai. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 itu Yesus mengatakan Dia akan mengirim seorang penolong yang lain. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan jaminan ini kepada berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan ada seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kalau kita disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya, apakah mungkin kita akan kehilangan keselamatan kita? Ya. Apakah mungkin nantinya kita masih tanda tanya apakah kita selamat atau tidak? Ini pekerjaan Allah Tritunggal yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tidak akan gagal. Ya. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan jauh lebih dalam ya daripada kejatuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada jaminan pekerjaan dan Roh Kudus akan memimpin kamu. Ya, Yohanes 16 ayat 13 juga bahwa Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus ini akan memimpin. Siapa yang dipimpin? Apakah orang-orang yang belum percaya? Tentu tidak, akan memimpin kamu. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, tidak langsung kita akan menjadi orang benar sepenuhnya sempurna, tidak. Tapi Roh Kudus akan memimpin. Ya, berarti ya ini kan berbicara Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ini kan berbicara tentang satu perjalanan gitu, memimpin. Kalau orang itu begitu percaya ke Tuhan Yesus, dia bisa langsung sempurna dan harus langsung sempurna. Buat apa Roh Kudus untuk mendampingi dia, memimpin dia kalau dia sudah langsung bisa sempurna? Ya, tentu tidak. Ya, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin, menyertai kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percayai anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau kita mempercayai sungguh-sungguh ada anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya, mari kita menghargainya. Ya. Karena anugerah itu terlalu indah untuk ditolak. Ya. Orang yang diterangi mata hatinya, sehingga dia bisa melihat cahaya kemuliaan Injil. Itu orang-orang ini pilihan, ini orang-orang pilihan yang diterangi matahari. Tidak mungkin menolak anugerah Allah yang sangat besar ini. Orang yang kemudian ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan dia bisa melihat terang Injil itu, dia bisa melihat siapa Yesus itu. Ya. Entah caranya seperti yang saya sampaikan tadi, ada aja caranya. Ya, Tuhan itu memberikan jalan untuk orang itu mendengar tentang Injil. Ya, tidak mungkin menolak anugerah Allah yang besar ini. Ini adalah anugerah yang tidak mungkin ditolak. Ya, di dalam
teologia reform, ya John Calvin itu ada teologia reform, ini salah satunya itu ada teologianya tentang keselamatan itu yang dikatakan irresistible grace, artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, tidak dapat ditolak. Tentu ini tidak dalam arti bahwa Allah mengontrol sepenuhnya dan memaksakan kehendaknya kepada manusia untuk dia itu percaya. Bukan seperti itu prinsipnya, ya. Tetapi Allah itu tidak meniadakan dan tidak melanggar kehendak bebas manusia. Tapi Allah justru menerangi pikiran dan kehendak bebas manusia yang sebelumnya dikekang oleh dosa. Sehingga dia mampu untuk memahami hal-hal yang baik dari Allah. Dan menerimanya dengan sukacita dan rasa syukur yang besar. Ya, dan tidak mungkin menolak. Ya. Kalau diilustrasikan ada orang yang terkatung-katung di lautan, dia rasanya tuh sudah hampir tenggelam, hampir binasa, sudah kehabisan tenaga. Ya. Kemudian ada penolong yang datang menyelamatkan dia. Mungkinkah dia menolak itu? Ya. Mungkinkah dia menolak? Ya. Tidak mungkin. Kalau orang itu sadar ya, keberdosaannya dan dia butuhkan juru selamat, dia tidak mungkin menolak anugerah yang besar itu. Bukan Allah. Memang Allah itu punya kedaulatan untuk mengendalikan manusia. Manusia punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas manusia ini tidak sebebas-bebasnya. Kalau manusia punya kehendak bebas dan dia bisa sebebas-bebasnya, dia harus memiliki kuasa seperti Allah untuk dia bisa bebas sebebas-bebasnya. Ya, manusia punya kehendak bebas, tetapi Allah punya kedaulatan. Ya, Allah bisa saja mengendalikan kehendak manusia, tetapi itu bukan itu rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana Allah lewat kuasa Roh Kudus berkarya mencelikkan mata rohani seseorang untuk dia bisa melihat terang kemuliaan Injil. Dan orang yang bisa melihat cahaya kemuliaan Injil, dia tidak akan bisa menolak anugerah yang besar itu di dalam kehidupannya. Ya, dia tidak akan bisa menolak apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupannya ketika dia bisa melihat anugerah itu. Inilah anugerah yang terbesar dan terindah yang Allah berikan, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah kita berasumsi bahwa anugerah saya kok Tuhan itu enggak kasih saya berkat-berkat materi yang banyak. Ya, Tuhan sudah berikan yang terbesar di dalam kehidupannya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya pernah ikut seminar beberapa waktu yang lalu. Ya. Katakan ya ini seminarnya juga tentang keselamatan. Kita mengatakan kalau ada lagu pujian, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Itu jangan dipahami bahwa anugerah Tuhan itu kita terima, oh hari ini kita terima anugerah, besok kasih lagi sama Tuhan anugerah, semakin hari semakin bertambah. Jangan dipahami seperti itu, karena anugerah Tuhan itu sudah diberikan semuanya. Sempurna sudah diberikan. Jadi kalau nyanyi lagu itu, pahami bahwa semakin hari pemahaman kita, pengalaman kita, pengertian kita, penerimaan kita akan anugerah Tuhan itulah yang bertambah. Kalau anugerah Tuhan itu sudah sempurna diberikan kepada kita lewat karya Yesus Kristus, lewat karya Roh Kudus, semuanya sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Ya, tidak akan diberikan incerit-incerit, oh hari ini dikasih lagi anugerah, hari ini diberikan anugerah lagi. Anugerah terbesar itu semua sudah diberikan lengkap dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah memberikan anugerahnya lengkap dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bisa memahami ini, ya, dan kita bisa merasakan bahwa kasih Allah yang besar, yang sempurna itu, anugerah yang sempurna itu sudah kita terima. Ya, dengan apa? Dengan iman kita. Ya, bagaimana kita bisa beriman? Karena Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat cahaya terang Injil itu, ya, yang adalah kemuliaan yang ada di dalam dibalik berita Injil, berita keselamatan itu. Ya, kita bisa melihat itu semua. Ya, dan anugerah yang sempurna ini, ya Tuhan tidak hanya berupa wis kamu diselamatkan dari dosa, ya,
kemudian kamu dijadikan anak, tidak. Tetapi tidak hanya itu yang terbesar. Tapi Tuhan masih tambahkan dengan karunia-karunia yang lain. Sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah terbesar, Tuhan itu masih memberikan karunia-karunia pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Pemenuhan kebutuhan selama Tuhan belum bawa kita ke pangkuannya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Dia sebagai Bapa yang baik, dia menjamin semua kebutuhan anak-anaknya. Kurang apa coba? Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6, jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Ya, semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Dia memberikan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Dia berikan talenta-talenta, karunia-karunia. Ya, sudah Tuhan anugerahkan lengkap di dalam kehidupan kita. Ya, jadi selain anugerah terbesar, Tuhan masih tambahkan lagi. Ya, inilah kesempurnaan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, anugerah yang sempurna itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat renungan firman Tuhan ini membawa kita untuk kita semakin memahami betapa Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi anak ada di dalam tangan Bapa itu, ya, Tuhan tidak akan biarkan. Mungkin Tuhan izinkan ya sesuatu untuk memproses kehidupan kita. Tapi percayalah ketika kita ada di dalam tangan Bapa, kita itu akan aman. Ya, Tuhan akan jamin kebutuhan pokok kita, makan, minum, pakai. Ya, kalaupun kita berdoa ada kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang lain di luar makan, minum, pakai. Ya, saya percaya kalau Tuhan pandang itu perlu, pasti juga Tuhan akan berkati. Kenyataannya kan kita tidak hanya sekedar dapat makan, minum, pakai kan. Ya, kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya, kita bisa punya yang lain-lain, berkat yang lain-lain. Apa yang uang yang kita punya tidak sekedar cukup makan dan minum kok. Ya, kita masih bisa punya tabungan kan, kita masih bisa memberikan modal mungkin kepada anak-anak kita. Ini Tuhan memberikan lebih daripada itu. Jadi anugerah Tuhan luar biasa. Di samping itu dia masih sediakan upah, sediakan pahala. Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan upah atas apa yang dibuat oleh orang-orang percaya. Karena dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah yang menjadi kebutuhan utama manusia, keselamatan sudah Tuhan berikan. Allah tidak punya kewajiban. Ya. Tapi orang-orang percaya yang tadi sudah berubah naturnya itu menjadi orang-orang benar, dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai respon atas keselamatan yang diterimanya. Bukan untuk mencari atau mendapatkan keselamatan, tapi sebagai respon, sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih atas Tuhan yang sudah berbuat baik. Dia akan melakukan banyak hal mungkin untuk Tuhan, melayani Tuhan, yang melakukan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan semua perbuatan baik, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, sebesar apapun itu sebetulnya tidak cukup sih untuk membalas kasih Tuhan. Untuk kita, tidak akan cukup ya. Tapi orang yang sudah melakukan itu, yang sudah dirubah naturnya, dia punya kerinduan. Saya yakin kita punya naluri untuk balas budi. Ya, saya yakin kita semua orang yang memiliki kehidupan, memiliki hati nurani yang benar ya. Dia pasti punya hati nurani, punya naluri untuk membalas kebaikan orang saja yang kita terima. Kita pengen kok balas. Ya, kalau ada orang selalu berbuat baik itu, kita pengen membalas. Apalagi kita ini menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Pasti ada kerinduan kita untuk membalas kasih Tuhan. Pasti ada kerinduan kita untuk berbuat baik. Jadi kalau ada kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, ya pelayanan juga masih hitung-hitungan. Duh kok pelayanan lagi. Kita memberi sesuatu untuk Tuhan, hitung-hitungan. Kok enak memberi untuk gereja. Ya, kalau kita punya prinsip seperti itu dan kita tidak berfokus memberikannya kepada Tuhan, ya bagaimana kita ini bisa disebut sebagai orang yang tahu berterima kasih. Ya. Tuhan sudah berikan yang terbaik, Tuhan memberikan kepada kita segalanya, sudah sewajarnya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu yang penuh kasih dan kemurahan itu masih kembali memberikan anugerah, menyediakan upah, pahala atas apa yang kita buat di dunia ini. Apa yang kita buat kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia.
ya, tidak akan sia-sia. Yesus berkata, secangkir air saja yang kamu berikan kepada salah seorang karena dia hambaku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Kurang apa coba Tuhan kita itu? Ya, kita berbuat baik untuk membalas kasih, sebagai respon kita terhadap kasih Tuhan yang besar. Tuhan merespon lagi, ya, dengan memberikan upah, memberikan pahala dalam kehidupan kita. Ya, dengarlah, aku segera datang dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia datang nantinya, tidak datang dengan sia-sia, dia datang dengan membawa upah kita. Ya, jadi mari kita untuk menjadi orang-orang yang tahu menghargai karunia-karunia Tuhan. Untuk menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan kita berterima kasih, kita bersyukur ya kepada Tuhan, jadi orang yang tahu berterima kasih. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kalau pelayanan kita sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan, ya, kita masih hitung-hitungan, kok saya lagi pelayanan, ya, pelayanan dianggap sebagai satu beban. Ya, lalu kalau sudah gitu, ya, enggak bisa enggak tahan. Ya, di dalam pelayanan, enggak tahan dikritik, enggak tahan ditegur, lalu meninggalkan pelayanan. Ya, sampai di mana hati nurani kita ini melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ya, padahal pelayanan yang kita lakukan itu dibandingkan dengan anugerah Tuhan itu enggak ada apa-apanya yang bisa kita buat untuk Tuhan. Ya, enggak ada apa-apanya yang seberapapun harta yang kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan itu balas lagi. Ya, kalau kita memberi untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti balas. Nggak mungkin Tuhan nggak balas. Ya, apa saja, secangkir air saja kamu tidak akan kehilangan upah kok. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, hargai itu. 2 Korintus 6 ayat 1 sebagai penutup katakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kamu terima. Ya, kasih karunia Tuhan yang telah kamu terima. Ya, jangan dibuat menjadi sia-sia. Ya, hargai kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita bisa mengenal Tuhan. Di antara sekian banyak orang berdosa, kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk bisa mengenal Tuhan. Ini karena pekerjaan Roh Kudus dalam kita, karena karya Allah. Karena itu setia kepada Tuhan. Ya, setia cari Tuhan, setia beribadah. Ya, kalau ada orang mengatakan, itu katanya orang Kristen tapi kok dia perbuatannya jahat, dia tidak pernah ibadah, kita tidak bisa menghakimi. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Ya, masa dia sudah orang yang sudah diselamatkan, kita tidak bisa menghakimi. Siapa tahu nantinya dia akan berubah. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Ya, katakan kalau orang itu kok sebagai orang Kristen katanya sudah lahir baru, sudah orang percaya, kok dia masih hidup dalam dosa. Ya, kalau dia tetap hidup di dalam dosa, ya 2 kemungkinan perlu dipertanyakan, apakah dia sudah jadi anak, apakah dia sudah lahir baru atau belum. Dan yang kedua, kita tidak bisa menghakimi. Siapa tahu pada satu titik, ya, karena manusia ini masih hidup dalam daging, dalam kelemahan-kelemahan yang kita harus pahami bahwa ada, sebelum kita percaya Yesus kita punya banyak kelemahan-kelemahan. Ya. Satu saat mungkin dia akan bertobat, kita tidak bisa menghakimi. Ya. Orang itu percaya Tuhan katanya, tapi kok hidupannya seperti itu, kita tidak berhak menghakimi. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan dengan kita hidup sembarangan. Tuhan membeli kita dengan harga yang mahal. Ya, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Apa sih yang bisa kita buat untuk Tuhan? Ya, untuk melayani Tuhan tuh hitung-hitungan masih, ya, suruh melayani ini, ya, rasanya itu berat gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupan kita. Ya, tidak sebanding dengan apa yang kita bisa beri. Memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan pun, ya, tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan yang besar. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Ya, mari kita kehidupan kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Katakan dengan pujian ini, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus terindah dalam hidupku. Kau sungguh
anggap sepele. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan disia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup melakukan kehendak-Nya, itu adalah respon kita terhadap anugerah Tuhan yang besar. Bukan menjadi beban kita, tapi itu adalah respon karena kita sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Sungguh berarti di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam Kami berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidup. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidup. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidup. Sungguh kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang sia-sia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Yesus telah Engkau karuniakan bagi kami. Sungguh Engkau adalah karunia terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Engkau telah kerjakan di atas salib-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kasih karunia yang besar ini. Hanya kami boleh menyerahkan diri kami Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk memuliakan Engkau dengan apa dapat kami buat. Ampuni kelemahan kami ya Bapa. Kami boleh terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan biarlah kekuatan-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Membuat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala hormat syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus akan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu Kau tanamkan dalam hati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa besok minggu yang akan datang kita akan merayakan Natal. Tetap jamnya ya, jam 7 pagi, jam setengah 7 pagi dan sore jam 4. Dan mari kita benar-benar mengingat kasih karunia Tuhan. Ya, jangan hanya sebagai tradisi atau hanya sekedar perayaan yang lewat begitu saja. Ya puji Tuhan, mari kita akhiri dengan doa dan kita akan menyerahkan sekali lagi hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak pada ibadah kami. Boleh menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Tuhan bawa kami untuk makin mengenal Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami menyerahkan pemeliharaan hidup kami hanya dalam tangan-Mu Bapa. Kau melindungi kami dari semua yang jahat. Ya Bapa, kami berdoa, Kau memberkati
untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kau berkati pekerjaan, hidup ekonomi kami, peliharakanlah kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan sekolah anak-anak kami, pendidikan mereka, Tuhan tolong. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Sekolah Bintang Harapan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Engkau memelihara kami semua hari demi hari untuk kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga akan menolong semua masalah yang kami hadapi. Pergumulan kami ya Tuhan, kuatkanlah kami. Kami berdoa untuk yang sakit juga Tuhan tolong. Berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap berharap kepadamu. Jamah mereka Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau terus melawat kami semua. Bawalah kami Tuhan pulang ke rumah kami dengan selamat. Dengan kekuatan-Mu, perlindungan-Mu atas kami, dan berkat-Mu atas kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, segala hormat bagi Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa turun melimpah atas hidupmu, segala yang baik turunlah dengan berlimpah atas kehidupan ekonomimu, atas keluargamu, dan damai sejahtera Yesus Kristus akan terus melimpah dalam hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun saudara, membawa engkau makin mengenal Tuhan dan menerima semua kasih karunia itu untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.